Amin. Merupakan sebuah pujian yang penuh dengan anugerah bahwa kasih Tuhan adalah selama-lamanya. Mari kita mengakui iman kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita memberi salam dimanapun kita berada. Mari kita menjadi komunitas yang bertumbuh dalam Tuhan. Judul firman hari ini adalah komunitas murid yang mengalami perubahan dan pertumbuhan. Melalui firman Tuhan pada hari Minggu lalu, kita telah membahas dan merenungkan satu identitas rohani yang Allah berikan kepada komunitas. Yewon di tahun 2026 ini melalui perjanjian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan telah disampaikan bahwa komunitas yang memiliki hidup Yesus Kristus harus menjadi tempat terjadinya kintsugi rohani, di mana siapapun yang datang akan dipulihkan kembali. Dan melalui nas hari ini, identitas rohani selanjutnya yang harus dipegang teguh oleh komunitas Yewon adalah menjadi komunitas murid yang mengalami perubahan dan pertumbuhan. Sebenarnya kehidupan anak Allah yang telah diselamatkan tidak boleh berhenti hanya sampai pada pengalaman anugerah kesembuhan dan pemulihan saja. Rasul Paulus dalam Efesus ayat 4, 13-15 menekankan bahwa kita harus mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Adalah kewajiban setiap anak Allah untuk tumbuh dalam segala arah di dalam Kristus. Dan dengan demikian, komunitas Injil yang membawa pemulihan dan kesembuhan, serta komunitas murid yang mengalami perubahan dan pertumbuhan kedua, identitas rohani ini adalah inti dari rupa komunitas Alkitabiah. Amin. Keduanya menjadi dua sayap yang membangkitkan dinamika kehidupan yang membuat kita terbang tinggi. Dalam Yohanes 4 yang sedang kita pelajari, Yesus membimbing perempuan Samaria dari kota Sikar ini menuju pemulihan dan kesembuhan melalui percakapan mereka. Perempuan Samaria yang merasa lelah dan payah di tengah badai duniawi ini mengalami sirnanya seluruh kegelapan yang menyelimutinya setelah bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Terang Hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup kekal. Bukan kalau mengikut Tuhan terus tiba-tiba lesu secara rohani, tetapi Tuhan Yesus akan memberikan air hidup itu. Yesus mengelurkan tangannya untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dan kesembuhan itu terjadi saat perempuan ini menghadapi uluran tangan Yesus yang tulus, yaitu pada saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat beribadah seperti ini.
Salah satu sikap spiritual penting yang harus kita miliki dalam kehidupan beriman adalah konfrontasi atau menghadapi. Ketika firman mimbar Tuhan diberitakan melalui mimbar, perubahan akan terjadi. Kalau kita memiliki sikap spiritual yang menghadapi firman tersebut. Namun sayangnya banyak orang justru melakukan penghindaran, bukannya menghadapi. Orang-orang akan selalu malah menghindari, bukan menghadapi. Kita seharusnya meletakkan kerangka berpikir, stereotip, prasangka, dan bias yang kita miliki di hadapan firman Tuhan. Kalau sudah demikian, kita tidak akan bisa melangkah menuju tempat perubahan dan pertumbuhan. Kalau saudara menghindari firman, maka saudara tidak akan bisa bertumbuh. Dan ini adalah strategi iblis yang licik untuk menipu saudara. Selalu menunda-nunda. Besok saja, besok saja. Tidak bisa untuk langsung dilakukan. Jadi pada firman hari ini, Yesus menunjukkan kepada perempuan Samaria sebuah jalan menuju tempat perubahan dan pertumbuhan. Dan secara luar biasa, meskipun hanya dalam waktu singkat, perempuan Samaria tersebut langkah menuju perubahan dan pertumbuhan itu. Hal ini menunjukkan secara nyata bagaimana kehidupan yang selanjutnya dijalani oleh anak-anak Allah yang telah diselamatkan. Melalui firman hari ini saya memberkati dalam nama Tuhan agar seluruh jemaat gereja Yewon tidak hanya mengalami anugerah kesembuhan dan pemulihan, tetapi juga memiliki bukti nyata dalam langkah menuju tempat perubahan dan pertumbuhan. Platform perubahan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Perempuan Samaria yang telah mengalami sentuhan penyembuhan Yesus mulai menyadari bahwa secara nyata tentang siapa Yesus sebenarnya. Dan hal itu kemudian ia menyampaikan apa yang selama ini tersimpan di dalam hatinya kepada Yesus. Hal itu adalah ibadah. Ia bertanya bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar. Dalam nas ini, perempuan Samaria tersebut bertanya kepada Yesus bahwa nenek moyang mereka menyembah di atas gunung ini. Tetapi orang Yahudi mengatakan bahwa tempat orang yang menyembah ialah di Yerusalem. Gunung yang dimaksud di sini adalah Gunung Gerizim yang terletak di wilayah Samaria. Karena orang Samaria pada waktu itu hanya mengakui kitab Taurat, Pentatuk, mereka beranggapan bahwa ibadah harus dilakukan di Gunung Gerizim yang terletak di sebelah utara. Jadi mereka selalu beranggapan bahwa harus ibadah harus dilakukan hanya di Gunung Gerizim. Dan mereka selalu berpikir demikian. Karena pada saat itu Allah telah berfirman kepada Daud kalau beribadah di tempat ini memiliki Tuhan akan memberkati. Jadi perempuan Samaria itu bingung. Sebenarnya harus beribadah di sini atau di sana. Dan Yesus membantu
Jadi apa artinya? Janganlah kita terjebak pada konsep perjanjian lama. Jadi janganlah kita terjebak pada konsep tempat. Tetapi yang paling penting di atas segalanya adalah objek dari ibadah tersebut. Dan hakikat ibadah adalah benar-benar memuliakan Allah Bapa. Dalam nas ayat yang ke-22 dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Secara sederhana ini berarti kita harus beribadah dengan pengetahuan akan Yesus Kristus dan kebenaran keselamatan yang terkandung di dalamnya. Hakikat ibadah yang sejati bukanlah tentang suatu format tertentu, melainkan melangkah maju dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan bersama dengan itu, Yesus mengatakan dengan jelas serupa dari penyembah yang benar. Ayat yang ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau ingin menyembah Tuhan harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yesus secara singkat menekankan berulang kali menyembah dalam roh dan kebenaran kepada Allah yang adalah roh, adalah merupakan ibadah yang sejati. Dan firman ini ketika mendengarkan firman seperti ini, kita harus menurunkan pikiran-pikiran kita. Kita harus memiliki pemikiran-pemikiran spiritual. Kalau kita memiliki pikiran-pikiran secara jasmani, itu tidak akan mungkin bisa menyambungkan kita dengan pikiran Tuhan. Dengan kata lain, bukanlah kebiasaan-kebiasaan secara agamawi, tetapi kita harus membagikan segala sesuatunya. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan secara rohani. Dengan demikian kita bisa paham bahwa Tuhan akan datang dimanapun kita beribadah. Kalau saudara melakukan ibadah dan menyembahnya dalam roh, ini adalah sesuatu yang benar, dan ini merupakan sesuatu platform atau alat yang membantu kita untuk berubah. Dan komunitas spiritual semacam ini tidak hanya terjadi melalui khotbah saja, tetapi terkandung dalam seluruh rangkaian tata ibadah. Jadi ibadah yang utuh bukan sekedar mendengarkan khotbah semata. Salah satu bagian yang harus diperbarui dalam pemikiran jemaat gereja di Korea adalah anggapan bahwa jika sudah mendengarkan khotbah, berarti mereka sudah selesai beribadah. Ada orang-orang yang setelah mendengarkan kebaktian, mendengarkan firman, lalu pulang. Dan juga ada orang-orang yang terlambat datang ketika pujian sedang dilakukan, karena mereka tidak menganggap pujian sebagai sebuah ibadah. Karena tiap-tiap minggu kita harus pegang firman ini. Tetapi bukan berarti ketika mendengarkan firman saja, itu bukan berarti kita sudah menyelesaikan sebuah ibadah. Itu adalah pemikiran yang salah. Dan itu adalah gagal dalam sebuah ibadah. Karena ibadah yang sejati adalah sebuah pujian, sebuah rasa bertobat, pujian dan penyembahan. Dan ada orang-orang yang mereka selesai khotbah, mereka langsung berangkat berdiri dan pulang. Jangan seperti itu, amin.
Jadi saya berharap saudara bisa sukses dalam sebuah ibadah, yang artinya adalah melakukan seluruh rangkaian ibadah. Orang Katolik juga melakukan secara tata ibadah yang kusuk. Dan mereka juga menggunakan bahasa-bahasa Latin yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh jemaat-jemaat biasa yang tidak terlalu rajin datang ke gereja, yang tidak memiliki pengertian tentang hal tersebut. Dan ada orang yang tokoh agama yang mengatakan bahwa itu harus direformasi, harus berfokus pada firman. Dan tetapi kita mendengar hal itu sebagai sesuatu yang salah, bahwa ibadah adalah fokus hanya pada khotbah saja. Itu adalah hal yang salah. Kita harus tahu betapa pentingnya satu persatu rangkaian seluruh ibadah itu. Dan saya berharap supaya saudara bisa mengikuti secara keseluruhan. Kalau saudara berpikir bahwa sudah selesai ketika bahkan sebelum doa berkat, berarti saudara sebenarnya adalah salah. Karena runtutan sampai pada akhirnya, sampai pemberian kolekte, pemberian persembahan dan juga doa berkat sampai terakhir itu adalah yang benar. Karena memiliki arti secara rohani tiap-tiap rangkaian ibadah tersebut. Karena hati kita yang tulus ketika beribadah, Tuhan melihat hal tersebut. Jadi dimanapun saudara berada, saudara juga melakukan ibadah. Bukan kalau sudah meninggalkan gereja, lalu saudara menjadi orang yang lain, menjadi orang yang berbeda. Bukan seperti itu. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kehidupan kita secara keseluruhan adalah sebuah persembahan yang hidup. Wanita Samaria ini tahu secara basic di mana harus melakukan ibadah, tetapi dia tidak bisa berubah. Saya berharap supaya saudara tidak seperti perempuan Samaria ini. Saya berharap supaya saudara, seluruh jemaat gereja untuk bisa melakukan ibadah yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah platform untuk berubah. Ayatnya yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Dalam pertemuannya dengan Yesus, perempuan Samaria ini mulai dipulihkan. Selama ini, ia hanya menjalani kehidupan beragama secara samar-samar. Namun rasa sesak, rasa ingin tahu, dan keraguan yang ia miliki mulai terkelupas satu persatu. Ia bahkan mulai berpikir, mungkinkah Yesus ini adalah seorang nabi? Awalnya ia melihat Yesus hanya sebagai seorang pemuda Yahudi biasa, tetapi sekarang ia tampak seperti seorang nabi. Jadi apa yang terjadi? Mata rohaninya mulai terbuka.
Ia yang tadinya hanya melihat dengan mata jasmani, kini mulai melihat dengan mata rohani. Namun perempuan Samaria ini masih belum menyadari sepenuhnya identitas Yesus yang sebenarnya. Di ayat yang ke-25, ia berkata bahwa ketika Mesias, yakni Kristus datang, ia akan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini tampak penuh harapan bahwa ketika Mesias datang, ia akan menyelesaikan semua beban hidup berat yang selama ini ia tanggung. Menanggapi kerinduan spiritual perempuan Samaria ini, Yesus tidak menunggu lebih lama lagi dan menyatakan bahwa dialah Mesias, Kristus yang ia tunggu-tunggu. Dalam ayatnya yang ke-26 dikatakan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Akulah dia. I am he. Akulah dia. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat dramatis di pasal Yohanes ayat 4 ini merupakan sebuah pesan inti dari ayat Yohanes 4 pasal 4 ini. Apa artinya ini? Ini adalah momen di mana perempuan Samaria percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Sebenarnya inilah platform bagi pertumbuhan spiritual. Memberikan jawaban bahwa Yesus adalah solusi bagi hidupku. Yesus telah menyelesaikan semua masalah hidupku. Dan Yesus adalah segala sesuatunya. Itulah api dari pertumbuhan. Betapa terharunya Samaria ini. Kristus ada di hadapannya. Kristus yang telah dinanti-nantikan oleh nenek moyangnya selama ribuan tahun, kini berdiri di hadapannya. Ia merasakan sukacita, pembebasan, dan kebebasan di mana semua beban yang menekan bahunya, rasa rendah diri, kebiasaan membanding-bandingkan, luka hati, dan 5 kali pernikahan, dan rasa sakit hidup dengan pria keenam, semuanya terselesaikan. Buktinya ada di ayat 28 dan 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang ini di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah ia Kristus itu?" Perempuan yang sebelumnya dipandang rendah di daerah Samaria ini yang datang mengambil air di tengah hari yang terik untuk menghindari tatapan orang lain, kini berubah setelah bertemu Kristus. Apa yang ia lakukan? Ia meninggalkan tempayannya, berlari ke kota. Dan sekarang semuanya ketakutannya telah sirna. Rasa rendah diri dan kebiasaan membandingkan diri semuanya hilang. Ia bersaksi tentang Yesus Kristus yang ia temui. Mari lihat, mungkinkah ia Kristus itu? Come and see. Mari lihat dan lihatlah. Ini adalah pertemuan yang luar biasa. Pertemuan dan pertumbuhan. Inilah ibadah. Inilah kuasa Injil. Kita bisa melihat pertumbuhan spiritual perempuan Samaria ini setelah bertemu Yesus. Ia bebas dari segala rasa sakit dan belenggu yang menindasnya. Sekarang ia tidak lagi memperdulikan pandangan orang lain atau reaksi mereka. Rasa haus spiritualnya telah teratasi. Saudara-saudara, ada banyak masalah, kejadian, dan alasan. Tetapi apa intinya? Jika masalah spiritual terselesaikan, maka semuanya selesai. Jika saudara menerima kasih karunia, itu sudah cukup. Depresi macam apa? Rasa rendah hati macam apa yang membuat saudara tidak bisa keluar rumah? Ketakutan macam apa terhadap orang lain? Penderitaan karena insomnia atau penyakit apapun? Injil mampu menyembuhkan semuanya. Karena itu, katakanlah, mari, lihat Yesus Kristus yang aku temui. Orang yang telah menerima kasih karunia tidak akan bisa tinggal diam. Mereka tidak punya pilihan selain menyampaikannya kepada orang lain. Jika saudara benar-benar menerima kasih karunia, saudara pasti akan berbicara. Jika saudara sudah bekerja selama 10 atau 20 tahun, tetapi tidak pernah sekalipun bersaksi tentang Injil atau menyatakan identitas saudara sebagai orang Kristen,
ya maka itu palsu. Jika ada kehidupan di dalam diri, saudara tidak mungkin akan diam saja. Mari, lihatlah. Di satu sisi ini menakjubkan, tetapi jika sebenarnya tidak terlalu mengejutkan juga. Faktanya, bahkan sekarang ada banyak orang di gereja kita yang menunjukkan perubahan dan pertumbuhan instan seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus menjalani kehidupan iman tanpa mengalami Tuhan? Di dunia yang sibuk dan melelahkan ini, bagaimana saudara bisa terus percaya kepada Yesus tanpa bukti? Ada banyak orang di gereja kita yang seperti perempuan Samaria telah melewati badai kehidupan yang keras, penderitaan, kegagalan, dan kecanduan. Namun setelah mendengar Injil dan datang ke gereja, mereka dipulihkan dan dibebaskan. Orang-orang seperti itu memiliki cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan iman dan ibadah. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mereka yang telah menerima kasih karunia dan mengalaminya, pertama kali tidak datang ke gereja karena terpaksa. Mereka datang dengan penuh vitalitas, harapan, kegembiraan, dan antusiasme. Seperti perempuan Samaria, mereka bersaksi sebagai saksi bagi Yesus yang mereka percayai. Mereka tidak lagi memperdulikan pandangan orang lain saat memberitakan Injil. Mereka tidak khawatir tentang bagaimana akhirnya nanti. Mereka hanya menyatakan apa yang telah mereka alami sendiri, karena mereka benar-benar mengalaminya. Muncul kekuatan yang besar di sana, karena mereka mengalaminya sendiri. Hal itu memberikan pengaruh spiritual. Seseorang yang telah mengalaminya tidak bisa dihentikan. Dalam teks hari ini, reaksi orang-orang di kota terhadap seruan sederhana perempuan Samaria. Mari, lihat. Mungkinkah ia Kristus itu? Ini sungguh luar biasa. Dikatakan bahwa keluar dari kota dan datang kepada Yesus. Jika kita melihat ayat yang ke-40 dan seterusnya, mereka datang kepada Yesus. Orang-orang Samaria datang kepada Yesus, dan saat mendengarkan pesannya, mereka menyadari Dia adalah Kristus. Mereka meminta Yesus untuk terus berbicara kepada mereka, sehingga Yesus mengadakan pertemuan penginjilan di sana selama 2 hari. Dan hasilnya banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus. Berkat satu perempuan ini, ia memberitakan Injil. Seluruh kota itu diinjili. Ia mengaku bahwa Yesus yang ia temui adalah juru selamat dunia yang sejati. Apakah percaya kepada Yesus terasa membosankan? Bagi jemaat kita, kiranya itu menjadi sesuatu yang baru setiap hari. Saya berharap saudara mengalaminya setiap hari. Minggu depan adalah pekan Solal, yaitu Chinese New Year. Ada banyak jemaat di gereja kita yang berdoa sungguh-sungguh untuk penginjilan keluarga mereka. Tidak perlu menganggap penginjilan keluarga sebagai hal yang sulit. Jika saudara sendiri benar-benar percaya kepada Yesus, keluarga saudara pasti akan diinjili. Dan yang penting adalah setelah saudara bertemu dengan Kristus, anugerah yang sudah saudara dapat, itu saudara akan mengatakannya dengan sukacita. Dan orang yang mendengarkannya, tentu saja Roh Kudus akan menjamahnya. Ya walaupun tidak mungkin berubah dalam satu kali, tetapi itu adalah jadwalnya waktu Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana saudara memberikan kesaksian singkat seperti perempuan Samaria tentang hidup saudara setelah benar-benar bertemu Yesus dan tentang kasih karunia yang saudara terima. Bersaksilah. Maka akan terjadi riak di dalam hati orang-orang. Saat saya membicarakan Yesus yang saya alami dalam sejarah kemenangan, riak itu muncul. Meskipun saat ini tidak tampak ada perubahan, firman Tuhan yang disampaikan itu sedikit demi sedikit akan mulai berpengaruh. Itu pasti akan berpengaruh. Jika saudara memberitakan Injil dengan tulus tanpa motivasi lain, pekerjaan yang luar biasa seperti itu pasti akan terjadi. Tuhan akan bertanggung jawab atas Injil yang disampaikan. Begitu saya mengakuinya. Meskipun kita tidak mahir di lapangan kehidupan, tindakan pemberitaan Injil itu dengan tulus itu sendiri menjadi platform pertumbuhan. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan agar pertumbuhan Injil seperti ini akan terjadi dalam kehidupan semua jemaat di tahun 2026 ini. Sebagai kesimpulan, ada istilah yang disebut first responder. Apa artinya? Seorang yang merespon pertama kali. Itulah artinya. Ketika terjadi kecelakaan, orang yang pertama kali berlari ke lokasi kejadian atau situasi darurat disebut sebagai first responder. Seperti petugas penyelamat darurat
yang setiap hari berlari dengan kecepatan penuh ke lokasi kebakaran atau tempat kejahatan yang berbahaya. Petugas penyelamat darurat. Nah, secara spiritual kita harus menjadi first responder. Kita harus menjadi pemecah masalah spiritual yang merespon firman Tuhan yang paling cepat dan pergi paling awal untuk menyelesaikan situasi krisis di lapangan. Mari kita katakan bersama, saya adalah pemecah masalah spiritual. Saudara harus menjadi pemecah masalah, mulai dari rumah, tempat kerja, dimanapun dalam hidup saudara. Jadilah pemecah masalah bagi mereka yang mengalami kesulitan. Dan secara spiritual, kita adalah dokter spiritual. Amin. Jika saudara memiliki identitas spiritual seperti itu, hidup saudara akan menjadi kaya. Hidup saudara akan menjadi percaya diri. Hidup saudara akan menjadi sehat. Jadi saya memberkati saudara dalam nama Tuhan agar saudara berdiri tegak seperti komunitas murid yang mengalami perubahan pertumbuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, biarlah bukti luar biasa dan dari perubahan dan pertumbuhan terjadi pada semua jemaat mulai hari ini. Biarlah mereka menjalani hidup sebagai saksi yang telah diubah, seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus, dan hidup sebagai saksi yang telah mengalaminya sendiri. Dan biarlah muncul platform pertumbuhan yang bersaksi dengan percaya diri tentang Allah yang hidup dan bahwa Yesus adalah Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.